Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Alina Alin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bersetubuh dengan Genderuwo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Namaku Ismi. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah ibuku broken home. Aku tinggal bersama nenekku. Dan ketika aku besar, nenekku meninggal dunia. Aku kembali ikut dengan ayah dan ibu tiriku karena ibuku sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. 2012, usiaku menginjak 21 tahun. Aku yang saat itu sedang bekerja di sebuah pabrik sepatu di Tangerang dan sebagai karyawan yang belum tetap dengan UMR tahun itu. 2 tahun lamanya aku bekerja di pabrik sepatu. Aku mengenal seorang pria tampan, sebut saja dia Ryan. Dia asli anak Tangerang. Kami bekerja di pabrik yang sama dan menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu aku tidak menemukan kejanggalan apapun tentang dirinya. Hanya saja dia tidak pernah mempertemukan aku dengan keluarganya, walaupun hanya sekedar lewat telepon. Berbeda dengannya, aku suka memperkenalkan dia kepada ayahku, ibu tiriku dan juga ibu kandungku, dan juga beberapa keluarga besar lainnya. Sudah begitu kenal baik dengannya. Setiap aku mengajaknya untuk cuti pulang ke kampungku, dia selalu beralasan menolak aku dengan halus. Sempat berpikir bahwa dia tidak pernah serius kepadaku dan hanya mempermainkanku. Ryan ini orang Jawa Timur, sedangkan aku orang Lampung. Pernah sesekali aku meminta Ryan untuk mengajakku pulang ke Jawa Timur, namun dia beralasan bahwa dia dilarang membawa perempuan pulang ke rumah jika itu bukan istrinya. Jujur aku kecewa, namun aku berpura-pura tersenyum menerima alasannya. Hari itu aku sakit dan aku diberi izin cuti untuk pulang ke Lampung. Dan tiba-tiba Ryan memintaku untuk mengajaknya pulang ke Lampung bertemu dengan orang tuaku. Sesampainya di Lampung, ayahku menyambutku dengan sangat baik. Begitu juga dengan Ryan. Dia disambut baik dan ramah oleh kedua dari orang tuaku dan keluargaku lainnya. "Ini Ryan ya?" tanya ayahku. Ryan tidak menjawab. Dia menjabat tangan ayahku sambil menciumnya dan kemudian tersenyum dan menganggukkan kepala. Ayahku berbalas senyumnya dan menyuruh kami untuk segera masuk ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, Ryan duduk dan lalu mengutarakan tujuan dan maksudnya datang ke rumah bersamaku. Ayahku hanya manggut-manggut mendengarkan ucapannya. "Begini Pak, tujuan saya datang ke sini pertama-tama karena saya ingin bersilaturahmi kepada Bapak dan keluarga, dan juga saya ingin mengantarkan Ismi dengan selamat sampai di rumah. Mengingat kondisi Ismi sedang sakit." Ryan terdiam sesaat lalu suasana hening. Kemudian Ryan melanjutkan perkataannya. "Bolehkah saya meminang anak Bapak untuk menjadi..." Suara Ryan terhenti. Dia tidak melanjutkan ucapannya. Semua menunggunya. Beberapa saat kemudian Ryan meminta izin untuk ke kamar mandi. Kami sekeluarga yang ada di ruangan itu terheran-heran kenapa dia tidak melanjutkan ucapannya, lalu kemudian pergi ke kamar mandi. Banyak dugaan-dugaan di dalam pikiranku. Kemudian ayahku menenangkanku. "Mungkin Ryan grogi dan belum siap untuk mengatakannya," ucap ayahku sambil tersenyum. Tidak lama kami menunggu, kemudian Ryan datang bersama ibu tiriku yang mengantarkan Ryan ke kamar mandi. Ryan duduk sambil tersenyum dan menundukkan kepala seolah memberi hormat kepada ayahku.
Aku sontak kaget dengan perlakuan dan sikapnya. Saat itu seolah-olah dia memiliki kesalahan besar dan sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat terhormat. Ayahku tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Ryan, tetapi berbeda denganku yang sudah lama mengenal Ryan. Sikapnya ini sangat berbeda jauh dengan dia ketika di tempat kerja dan bersamaku selama 3 tahun lebih. Aku bergegas ke belakang membantu ibu tiriku membuatkan makanan untuk kami. Kondisiku memang tidak terlalu buruk. Saat itu aku berbincang-bincang dengan ibuku. Tidak ada perbincangan serius saat itu. Hanya candaan-candaan kecil layaknya seorang ibu dan anak. Setelah masakan selesai, ibuku menyuruhku memanggil ayah dan Ryan di ruang tamu. Panggil bapakmu sama calon suamimu untuk makan bersama. Semua sudah siap, goda ibu tiriku kepadaku. Aku hanya tersenyum malu-malu. Apaan sih bu, calon suami. Dilamar juga belum, jawabku sambil tersenyum kecil dan malu. Beranjak pergi ke ruang tamu. Kulihat sudah tidak ada Ryan. Loh, Ryan mana pak? Tanyaku kepada bapak yang saat itu sedang duduk sendirian dengan 2 gelas kopi di atas meja yang tinggal setengah. Oh, dia udah pulang, jawab ayahku tanpa melihatku dan berlalu pergi begitu saja. Pulang? Aku berlari mengejar ayahku sambil aku bertanyakan lagi. Bagaimana dia bisa pulang? Dia belum ada 3 jam di sini, tanyaku tanpa senyuman. Setelah dia melamarmu, dia langsung meminta pulang, jawab ayahku singkat. Aku masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa Ryan pulang tanpa pamit dan melamarku tanpa meminta persetujuanku? Walaupun memang itu keinginanku, rasanya kurang logis dan kurang sopan. Di saat aku dan ibuku sedang memasak di belakang, dia pergi tanpa pamitan dengan jarak Lampung, Jakarta. Jujur aku kecewa saat itu. Bagaimana aku bisa ditinggalkannya tanpa berpamitan dulu kepadaku? Kutarik nafas dalam-dalam, lalu aku hembuskan dengan kesal. Singkat cerita, seminggu kemudian aku mendapat izin orang tuaku untuk kembali bekerja. Dan kemudian aku menelpon HRD perusahaanku untuk mengabarinya bahwa hari ini aku berangkat ke Jakarta. HRD lalu kemudian menelponku dan mengatakan ketika sampai di Jakarta, dia akan dijemput oleh mobil perusahaan. HRD perusahaanku adalah sepupu dari ayahku. Namun dia tidak pernah membedakan aku dengan rekan-rekan kerja lainnya yang satu posisi denganku. Sesampainya di Jakarta, aku langsung dijemput oleh HRD. Kebetulan hari itu perusahaanku libur, jadi HRD bisa jemput aku. Sebut saja HRD ini Mas Doni. Dia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Di dalam mobil, Mas Doni bertanya kepadaku, "Tunangan kok diem-diem sih? Kamu gak kabar-kabar? Kan aku bisa cuti pulang." Aku kaget bagaimana bisa Mas Doni tahu pertunanganku sedangkan aku tidak merasa melakukan pertunangan dengan siapapun. Kecuali memang kemarin aku sempat dilamar oleh Ryan. Tetapi lamaran itu tidak langsung kepadaku, melainkan melalui ayahku. Kata siapa mas? Enggak kok. Semua udah tahu Is. Gak apa-apa, selamat ya. Maaf lo, aku gak bisa ikut hadir, jawabnya lagi. Oh, mungkin Ryan yang menyebarkan kabar itu, pikirku saat itu. Sesampainya di tempat kosan, Mas Doni berpamitan langsung pulang. Aku pun menganggukkan kepala tanda setuju. Aku juga memberikan oleh-oleh titipan orang tuanya dan dia terima. Lalu berterima kasih kepada aku dan pergi. Aku masuk ke dalam kosanku. Kulihat Milda, teman satu kamarku, sedang tidak di kamar. Oh, mungkin dia sedang berkencan dengan kekasihnya, karena setiap minggu dia selalu jalan-jalan sama kekasihnya. Berbeda denganku yang selama 3 tahun lebih tidak pernah pergi jalan-jalan sama Ryan. Sekedar nonton pun tidak pernah. Pernah sekali ku ajak dia pergi makan malam, tetapi dia menolak. Sampai aku merajuk, dia pun tetap kekeh tidak mau. Dan sejak saat itu aku tidak pernah lagi mau mengajaknya berjalan-jalan ataupun keluar makan dan menonton. Badan ini lelah rasanya. Aku baringkan badanku di kasur empuk dengan perlahan. Aku mulai nyaman dan kemudian tertidur. Di dalam tidurku aku bermimpi. Bermimpi kejadian 3 tahun yang lalu. Pagi itu aku telat datang kerja. Sebagai hukuman, HRD menyuruhku mengambil beberapa barang stok di dalam gudang.
Persis seperti kejadianku 3 tahun yang lalu, ketika aku juga terlambat datang kerja dan mendapat hukuman yang sama persis. Mimpiku seperti nyata, seperti seolah aku mengulang kejadian masa lalu. Namun berbeda dengan yang terjadi saat itu. Di 3 tahun yang lalu, aku bertemu Ryan yang kebetulan sama-sama mendapatkan hukuman mengambil stok barang di gudang. Itu memang awal pertemuan kami. Namun di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar, seluruh badannya berbulu. Namun anehnya, aku tidak takut. Malah aku berjabat tangan dengannya. Sama seperti halnya 3 tahun yang lalu, aku berjabat tangan dengan Ryan. Aku terbangun dari mimpiku. Rasanya aneh sekali. Ketika aku buka mata, aku lihat jam dinding. Astagfirullah, hampir maghrib. Aku segera berlari ke kamar mandi membersihkan diri, bersuci lalu menunggu azan maghrib untuk melaksanakan sholat maghrib. Singkat cerita, tepat jam 9 malam, teman satu kamarku datang. Tetapi dia tidak dengan kekasihku. Dia datang dengan keadaan yang sangat kacau. Dia menangis lalu aku peluk dia. "Ada apa, Mil?" tanyaku. Dia masih saja menangis. Lalu aku tenangkan dirinya hingga akhirnya dia bercerita bahwa dia baru saja putus dengan kekasihnya karena dia mendapati kalau kekasihnya selingkuh ketika sedang makan di sebuah restoran. Dari kejadian itu, Milda tahu bahwa kekasihnya ini tidak setia kepadanya. Aku coba menenangkan Milda. Sontak aku teringat kepada Ryan selama aku di Lampung. Dia tidak pernah mengabariku ataupun mengirim pesan BBM kepadaku. Setelah Milda sudah tenang, aku minta dia untuk bersihkan diri di kamar mandi dan aku segera meraih HP-ku. Ku cari nomor yang lalu aku telepon. Dia tidak aktif. Aku coba BBM juga tidak aktif. Hanya centang satu. Aku tidak begitu khawatir karena besok kami juga akan bertemu di kantor. Milda selesai mandi lalu dia berpamitan kepadaku untuk tidur lebih dahulu. Aku hanya mengiyakan saja. Aku baru saja bangun tidur dan aku hanya sulit sekali untuk memejamkan mata. Aku coba buka sosial media aku, yaitu Facebook. Aku scroll Facebook. 1 jam lebih lamanya ketika aku sudah mulai lelah dan ingin tidur. Tiba-tiba mata ini terlihat status dari seseorang yang tidak berteman denganku, tetapi menandai temanku di Facebook. Oh ya, aku tidak berteman dengan anak Jawa di Facebook. Kebanyakan temanku adalah anak Lampung. Ada beberapa teman Jawa yang memang kita satu pekerjaan. Di lain itu tidak ada lagi. Temanku di Facebook dari Jawa. Tulisan itu menuliskan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan ada satu foto beserta namanya dan tanggal dia wafat. Foto itu mirip dengan Ryan, tetapi namanya bukan nama Ryan. Dia menuliskan nama lengkap orang yang ada di foto itu. Karena penasaran, aku coba buka beberapa komentarnya. Aku ketahui ternyata dia anak Lampung, yang juga satu angkatan denganku, walaupun berbeda sekolah dan berbeda kecamatan. Temanku yang di tag ini ternyata dulu satu sekolah dengan seorang pria yang telah meninggal dunia. Itu bisa aku tebak mereka satu kelas. Aku coba inbox beberapa anak yang mengucapkan bela sungkawa di kolom komentar. Ada yang membalas, ada yang tidak. Komentarnya sangat banyak sekali. Jadi aku hanya pilih beberapa orang yang mungkin rasanya kenal dengan orang itu. Lama aku tunggu, tidak ada jawaban ataupun balasan inbox dari orang-orang yang sengaja aku tidak sebutkan namanya. Lama menunggu, akhirnya aku tertidur. Kemudian azan subuh membangunkanku. Seketika aku raih HP BlackBerry-ku, kubuka aplikasi Facebook dan kubuka inbox. Ada 3 pesan masuk baru dari orang yang semalam aku inbox. Aku membalas inbox itu dan aku utarakan niat untuk menghubunginya. Aku tanyakan beberapa pertanyaan mengenai foto itu. Apakah lelaki itu memang Ryan atau orang lain? Namanya Roni Arman Santoso. Lega hati ini karena ternyata dia memang bukan Ryan kekasihku. Lagi pula Ryan orang Jawa Timur. Tidak mungkin dia Roni Arman Santoso. Aku coba mengulik kisah si Roni Arman Santoso ini. Bagaimana dia meninggal? Dan sakit apa yang mengakibatkan dia bisa meninggal? Asik lamanya aku berbalasan inbox dengan orang-orang yang tidak aku kenal ini, yang kini aku tahu namanya Ahmad. Hingga waktu menunjukkan pukul 7 pagi dan kulihat Milda sudah bersiap untuk berangkat kerja. Aku sebenarnya agak sedikit malas hari ini masuk kerja. Selain badanku yang masih capek,
Pasti sudah banyak pertanyaan teman-teman mengenai pertunanganku dengan Ryan. Dengan bermalas-malasan aku berangkat ke tempat kerja yang tempatnya tidak begitu jauh dari tempat aku ngekos. Sesampainya di tempat kerja, benar saja banyak teman-teman yang mempertanyakan keadaanku dan juga menanyakan pertunanganku. Setiap aku tanya dari mana kabar itu, mereka tidak menjawab. Mereka hanya mengatakan kabar dari si A, si B, dan si C. Waktu makan siang akhirnya tiba. Aku sengaja pergi ke gudang untuk mencari Ryan karena aku tidak melihatnya sejak tadi pagi. Banyak pertanyaan yang ingin aku utarakan tentang pertunangan dan siapa yang menyebarkan kabar itu, serta mengapa dia pulang dengan terburu-buru saat berada di Lampung. Gudang itu kosong, semua anak pergi makan, lalu istirahat. Lama aku tunggu tidak juga aku lihat Ryan. Akhirnya aku pergi ke kantin, lalu makan dan kembali ke tempat posisiku bekerja. Memang aku bertemu Ryan hanya ketika malam, karena ketika malam aku lembur, disitulah aku melihat Ryan. Tetapi sayang, hari ini aku tidak dapat lembur karena aku tidak diizinkan lembur dengan alasan keadaanku yang baru saja sembuh dari sakit. Karena aku tidak bisa melawan atasanku, akhirnya aku menurut saja. Aku kembali ke kosanku, ternyata di sana sudah ada Ryan yang menungguku. Segera kubukakan pintu, lalu aku persilakan dia untuk masuk. Memang selain di gudang dan saat kami lembur, kami juga bertemu Ryan di kosan ketika malam. Dia sering main ke kosanku sendirian. Entah ada Milda ataupun tidak, dia tetap mampir. Sesekali membawakan aku makanan atau buah jika aku tidak lembur. Setelah Ryan masuk kamar, aku tidak menutup pintu kosanku. Kubiarkan terbuka lebar. Ryan duduk bersederan tembok kamar. Lalu aku bertanya, selama ini kemana aja tidak memberi kabar? Dia hanya tersenyum lalu menjawab pertanyaanku. Di kampung tidak ada sinyal. Lagi pula aku juga tidak memiliki internet. Setelah pulang dari Lampung, aku tidak pulang ke Jakarta, melainkan dia langsung ke Jawa Timur. Aku manggut-manggut, tanda percaya, namun aku bertanya lagi. Siapa yang menyebarkan gosip tentang pertunangan kita dan mengapa saat di Lampung kamu tidak berpamitan kepadaku dahulu jika ingin pulang? Dia memberi alasan bahwa saat dia duduk bersama ayahku, tiba-tiba orang tuanya menelpon. Dia mengatakan bahwa ayahnya sakit dan harus pulang. Saat itu dia bilang tidak sempat berpamitan karena dia sangat khawatir dan terburu-buru. Dia hanya mengatakan kepada ayahku bahwa dia melamarku. Setelah itu dia langsung pergi. Aku tidak menerima alasan itu karena rasanya tidak logis dengan alasan yang dia berikan. Dan juga bagaimana bisa dia tidak berangkat bekerja, tetapi kabar burung mengenai pertunangan tersebut sampai kemana-mana. Dia mengatakan bahwa saat dia pulang dari Lampung, dia menelpon sepupu ayahku, Mas Doni, HRD di kantor. Dia juga mengatakan bahwa telah bertunangan denganku dan sekalian dia izin cuti pulang ke kampung. Baiklah, sementara ini aku mempercayainya. Lalu kapan aku kau bawa ke Jawa Timur menemui keluargamu? Tanyaku sedikit mengancam. Belum dia jawab, aku sudah mengatakan lagi. Apa mungkin kau juga akan menikahiku tanpa kedua orang tuamu datang? Dia menatapku dengan sangat tajam. Dia mendekatiku, lalu wajahnya mendekat ke wajahku. Dia mulai memegang pundakku, aku menatapnya gugup dan tidak berkedip. Aku tidak berpaling dari tatapan matanya. Dia mulai mencium bibirku dengan lembut dan melumatnya perlahan. Tangan nakalnya mulai menggerayai tubuhku dan entah kapan, aku kini tanpa selai benang lagi di hadapannya. Begitu juga dirinya. Pintu sudah tertutup, entah kapan itu menutupnya. Kami melakukan hubungan terlarang itu pertama kalinya. Aku sangat bahagia rasanya. Kami berhenti karena saling kelelahan. Aku tersenyum menatapnya, begitu juga dia. Dia mengecup keningku lalu berucap, "Terima kasih." Belum juga aku menjawab, aku dengar pintu diketuk dari luar. Aku terperangah khawatir dan juga takut jika kami digerebek layaknya maling. Aku sangat ketakutan, walaupun aku tahu aku sudah dilamar oleh Ryan. Tetap saja ini salah, karena kami belum resmi menikah. Ketukan itu semakin intens terdengar, bahkan teriakan dari luar. Seketika aku terperajat dan Milda kini ada di hadapanku. Is, kamu kenapa Is? Bangun, kamu kenapa? Kamu mimpi apa Is? Tanya Milda kepadaku yang masih bengong.
Jadi tadi mimpi. Semua yang kualami adalah mimpi. Rasanya seperti nyata. Kamu ngapain tidur di lantai, Is? Ini udah malam, kamu juga belum mandi, masih pakai baju kerja. Kamu masih sakit? Tanya Milda lagi. Aku segera bangun dan beranjak ke kamar mandi. Benar, tadi hanya mimpi. Tapi mimpi itu rasanya seperti nyata. Setelah berada di kamar mandi, kubuka bajuku dan kutanggalkan semua pakaianku. Ada bercak darah di bagian sensitifku. Ini apa? Tanyaku dalam hati. Jika ini mimpi, bagaimana bisa aku mengalami ini? Dan ada bekas merah dadaku sebagian kiri, seperti seseorang yang telah menggigitnya. Rasanya aku ingin bercerita kepada Milda setelah mandi. Namun setelah keluar dari kamar mandi, aku lihat Milda sedang menerima telepon entah dari siapa. Akhirnya aku urungkan niatku bercerita kepadanya. Malam semakin larut dan aku tertidur di ranjangku. Di dalam tidurku aku bermimpi. Aku berkenalan dengan seorang laki-laki dari gudang tempatku bekerja. Bukan lelaki berbulu lebat, melainkan seorang pria yang kuyakini itu Ryan. Dia mengatakan terima kasih. Aku terbangun karena jam alarm Milda berbunyi. Kulihat jam 02.30 dini hari. Kulihat Milda bergegas ke kamar mandi dan keluar lalu sholat tahajud. Dan aku melanjutkan tidurku dan kemudian tidak aku dengar suara Milda. Pagi harinya aku lihat ponselku dan aku lihat ada BBM dari Milda. Is, maaf, malam ini aku tidak pulang ke kosan. Aku tidur di rumah temanku. Jam 10.30 malam. Jadi semalam yang membangunkanku dan melakukan sholat tahajud siapa? Aku bergegas mandi dan bergegas berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerjaan aku mencari Ryan. Dia tidak masuk kerja hari ini karena kulihat tidak terlihat dia sama sekali. Sungguh kesal dan khawatir bercampur menjadi satu di hati ini. Ingin rasanya aku temui Mas Doni dan kutanyakan keadaannya, namun aku urungkan. Karena Doni hari ini tidak berangkat kerja. Dia mendapatkan tugas keluar kota. Singkatnya sore itu aku pulang seorang diri karena Milda masih tinggal di tempat temannya. Dia tidak kembali ke kosan. Aku segera mandi dan segera makan malam sambil mendengarkan musik dan tiduran. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruangan yang sempit ini. Lambat laun mata ini mulai mengantuk dan terpejam. Aku bermimpi tentang Ryan. Kita datang di sebuah gudang di kantor tempat kita bekerja. Dia menggandeng tanganku lalu mengajakku masuk ke dalam gudang. Aku tidak bertanya apapun kepadanya. Aku hanya diam dan menuruti semua apa yang dilakukannya. Ditanggalkannya bajuku satu persatu sehingga aku benar-benar telanjang bulat dan kami melakukan perbuatan terlarang itu lagi. Meski hanya di dalam mimpi, namun itu rasanya seperti nyata. Aku terbangun dari tidurku. Kudapati diri ini sudah telanjang tanpa pakaian sehelai pun. Aku terperajat dan kaget. Bagaimana mungkin mimpi itu berasa nyata? Aku segera menelpon Mas Doni. Aku menanyakan kabarnya dan bertanya kapan dia akan berangkat ke kantor. Dia terkaget karena selama ini dia tidak pernah kemana-mana. Dia selalu berangkat ke kantor dan akulah yang tidak pernah berangkat selama kembali dari Lampung. Aku terperangah mendengar pernyataan Mas Doni. Hari itu aku langsung berangkat kerja. Tidak lupa aku meminta Mas Doni untuk menjemputku di kosanku. Sesampai di tempat kerja aku menemui Leni. Yang kebetulan temanku Leni mengatakan bahwa aku hampir 3 minggu tidak masuk kerja. Dan ternyata kabar bahwa aku bertunangan pun tidak pernah tersebar di dalam tempatku bekerja. Bahkan Ryan yang 3 tahun bersama aku pun tidak pernah ada yang mengenalnya. Mas Doni sebagai HRD pun tidak mengenali siapa Ryan. Dan di perusahaan itu tidak ada karyawan yang bernama Ryan. Jadi selama ini hanya halusinasiku. Rasanya tidak mungkin. Aku memang terkenal sangat pendiam, jarang sekali bergaul teman. Yang aku kenal hanya Leni dan Milda. Yang memang Leni adalah teman satu kampung denganku, sedangkan Milda adalah teman satu kosan denganku. Leni tinggal bersama keluarganya di Tangerang. Leni memintaku untuk pulang ke Lampung. Begitu juga Mas Doni yang memberi izin aku untuk kembali ke Lampung sementara waktu ini. Dia sendiri yang akan mengantarkanku pulang kali ini. Sesampainya di rumah aku bertanya kepada ayah dan ibu tiriku apakah mereka masih ingat pertama kali aku cuti bersama Ryan. Namun bak disambar petir. Aku tidak pernah pulang dengan lelaki selain Mas Doni. Aku memang sering pulang, tapi tidak pernah dengan lelaki. Akhirnya aku mengundurkan diri dari tempatku bekerja. Karena Mas Doni masih satu keluarga dengan kami, akhirnya tanpa kembali ke Tangerang,
aku memberikan surat pengunduran diri. 3 hari di rumah aku tidak bermimpi apapun tentang Ryan. Seminggu berlalu, terasa hampa hidupku. 3 tahun yang kujalani ternyata tidak pernah ada lelaki siapapun di sampingku. Tidak pernah ada kekasih dan tidak pernah ada yang menjadi kekasihku. Semua hanya hayalanku yang terasa nyata. Malam itu ayahku memanggilku. Dia mengatakan bahwa akan ada tamu malam ini dan aku diminta untuk menemani ayahku menyambut tamu itu. Ketika tamu itu datang, bagaimana aku tidak kaget. Dia adalah R, kekasih Milda. Kini aku tahu maksud tujuan R beserta keluarga kemari. Dan kini aku juga tahu, ternyata Milda sudah pindah kos sejak tahu bahwa R telah dijodohkan. Bahkan Milda memang terang-terangan menjauhiku sejak tahu kenyataan itu. Namun mengapa dia tidak mengatakan padaku? Aku meminta R untuk keluar rumah sebentar, ingin berbicara secara pribadi. R mengikutiku dengan sopan santunnya. Dia berpamit dan menundukkan kepala kepada orang tuaku dan orang tuanya hendak meminta izin. Aku yang melihat itu hanya melengos. Sesampainya di teras depan, ku ajak R ke gazebo depan rumah yang biasanya dipakai untuk ronda malam. Jadi sejak kapan kamu tahu? Tanyaku tanpa basa-basi. Sungguh aku tidak pernah menyukai R. Banyak alasan untuk tidak menyukainya. Pertama, dia adalah kekasih teman satu kosku. Aku seringkali mendapati R di dalam kosku bertelanjang dada bersama Milda. Memang R sering datang ke kosanku ketika aku tidak ada. Tidak jarang juga aku melihat R sering menggoda wanita lain di tempat kerja, yang memang setiap aku mengadu pada Milda, Milda tidak pernah percaya. Aku juga baru tahu ini, jawabnya singkat. Lalu apa kamu tidak bisa menolaknya? Tanyaku dengan sedikit membentak. Kini dia bercerita. Hari itu aku dan Milda cuti. Selain aku yang sudah sangat serius dengan Milda, aku juga ingin orang tuaku tahu siapa calon menantunya. Sesampainya di rumah, aku dan Milda disambut dengan baik. Saat itu tidak ada pikiran apapun selain kami direstui. Ketika malam tiba, selepas makan malam, Milda membantu ibu di dapur dan kemudian aku diajak ayah untuk membeli sesuatu di Alfamart. Aku pulang, lalu Milda sudah tidak ada. Kata ibuku dia tidur di rumah bibi karena takut nanti jadi fitnah. Aku percaya. Ku ambil HP-ku dan ku coba menelpon Milda menanyakan apakah benar dia di rumah bibi. Namun ternyata HP-nya ditinggal. Malam itu juga aku ingin ke rumah bibi, namun ibu dan ayahku melarang. Pagi hari aku segera ke rumah bibi. Aku ketuk pintunya, namun ternyata Milda sudah pulang ke Jakarta tadi malam, diantar oleh pamanku sendiri. Siangnya aku langsung bergegas ke Jakarta. Aku langsung datangi tempat tinggal dia, namun dia sudah tidak ada. Hanya ada kamu seorang diri. Dia melamun, kamu pun tidak menyadari akan kedatanganku. Aku bertanya beberapa kali, kamu tidak menjawabnya, seolah kamu tidak pernah mendengar dan melihat aku di situ. Ku cari di tempat kerja. Ternyata Milda sudah pulang ke Jawa. Aku mencari alamatnya hampir 1 minggu, dan setelah ku dapatkan alamat Milda, aku hampir menyusulnya. Jika aku tidak melihatmu di kantor, sambil mengatakan bahwa Milda bersamamu beberapa hari itu. Karena sebenarnya Milda sudah 1 minggu resign dari kantor. Aku hampir mencurigaimu bahwa kamu adalah dalang hilangnya Milda, dan aku sempat berpikir bahwa kamu menyembunyikan Milda dari aku. Aku sedikit tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, bahwa kamu beberapa minggu bersama Milda. Aku diam dengan serius mendengarkan R hingga selesai. Lalu mengapa kamu kesini? Tanyaku lagi. R menghela nafas panjang. Kamu ingat ceritamu di tempat kerja sebelum kamu pergi. Kamu mengatakan pertunanganmu dengan Ryan, kekasih 3 tahunmu itu. Seketika aku ingat, ya sebelum aku pulang, aku memang menemui Leni. Tetapi Leni aku tidak tahu jika R di sana. Bukankah kamu tidak ada di sana saat itu? Jawabku penuh curiga. Dia tersenyum tipis. Kamu sedang bersama aku dan Leni, bukan Milda. Jawabnya tegas. Sorot matanya memang tidak memiliki kebohongan. Sepertinya memang aku yang sedang dalam masalah hingga tidak bisa membedakan antara Milda dan R. Dan kau tahu, yang bekerja di gudang hanya aku dan Pak Thohir. Tidak mungkin rasanya kamu berpacaran dengan Pak Thohir. Jawabnya sedikit menyindir. Aku terperangah tidak mungkin. Selama ini, kau selalu sendiri. Tidak ada teman lawan bicaramu selain Milda dan Leni. Bahkan kau mengabaikan beberapa anak yang menegurmu. Itulah alasanku mengurungkan niatku ke rumah Milda. Dan satu lagi, bahkan
Bahkan perjodohan ini aku mengetahui dari Mas Doni, sepupu ayahmu. Saat aku hendak meminta cuti, dia mengatakan perjodohanku, tetapi dia tidak menyebutkan namamu. Jawabnya sembari pergi. Aku masih di depan gazebo mencerna semua ucapannya. Aku masih termenung melihat kepergian R dari hadapanku. Tidak berapa lama keluarga R dan R berpamitan pulang. Rumah kembali sepi. Aku masih terdiam memikirkan yang terjadi. Benar saja ini tidak masuk akal. Aku waras, tetapi jika aku menceritakan pada orang lain, maka aku akan dikira gila. Selain itu, aku pun tidak bisa membedakan mana mimpi dan nyata, karena semua terasa nyata. Dan soal perjodohan aku tahu pasti, di pikiran R, dia dijodohkan dengan adikku Sasa. Aku tersenyum getir. Aku tahu R sejak lama menyukai Sasa, bahkan dia rela tidak menemui Milda. Aku enggan rasanya untuk kembali ke rumah, namun dengan terpaksa, aku kembali ke rumah. Kulihat ayah dan ibu tiriku sedang berdiskusi. Dari apa yang aku dengar, mereka membahas perjodohan ini. Ibu tiriku tidak setuju dengan perjodohan ini. Namun apalah daya, semua kuasa di tangan ayahku. Aku pergi ke kamarku. Rasanya malas jika aku harus berdebat, karena aku tahu aku tidak akan menang. Hari berganti begitu cepat. 1 bulan tiba aku di rumah. Aku coba menghubungi Milda. Ternyata PIN-nya sudah ganti. Aku coba mengirim pesan SMS juga tidak dibalas. Aku telepon juga tidak berdering. Aku tahu dia akan sangat kecewa. Aku coba menghubungi Leni. Kebetulan Leni dapat cuti minggu ini. Dia akan pulang 2 hari lagi. Aku senang, akhirnya aku bisa bertemu Leni segera. Tidak sabar rasanya menunggu 2 hari. Dan benar, Leni pulang. Aku segera ke rumahnya. Rumah kami memang sangat dekat. Hanya berjarak beberapa meter saja sudah sampai di rumah Leni. Aku memeluknya kemudian memberitahu Leni tentang pertunanganku. Leni tidak kaget. Sudah pasti dia tahu dari ibunya. Leni mendapat cuti 1 minggu saja. Di sela ceritaku tiba-tiba Leni memotong dan kemudian dia mengatakan kepadaku, "Is, kamu sebenarnya ingat nggak? Selama bekerja kamu selalu ngomong sendiri, ketawa sendiri. Bahkan beberapa anak takut dengan kamu. Soal Milda juga sebenarnya dia sudah 6 bulan lamanya meninggalkan kamu di kos itu. Dia satu kos dengan tetangga kampungnya." Aku tidak begitu mempercayainya. Aku menyangkal semua ceritanya karena memang Milda tidak pernah pergi dari kosnya. Dia pergi beberapa hari dengan alasan tidur di rumah temannya. Aku semakin tidak percaya, tapi aku juga tidak punya bukti atas ketidakpercayaan ini. Aku berpamitan dengan Leni. Leni membisikkan sesuatu. "Kalau kamu sudah diajak bersetubuh dengan dia, maka kamu sebentar lagi selanjutnya." Aku membelalakan mataku. "Jadi Leni..." Aku menatap Leni tanpa berkedip. Leni tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku diantar Leni sampai depan pintunya saja. Kulihat dia memberikan amplop putih sambil berseru, "Ini gajimu dititipkan padaku." Aku menerima dan langsung pergi. Juga tidak lupa aku berterima kasih. Leni juga berjanji akan ke rumahku sebelum dia berangkat ke Jakarta lagi. Sesampai di rumah aku lihat tidak ada orang. Aku coba buka amplop itu. Kupandangi sambil bergumam dalam hati. Jika ini gajiku, rasanya sangat tipis sekali. Tetapi jika ini bukan uang, lalu apa? Aku buka perlahan dan ternyata isinya secari kertas dengan tulisan yang tidak begitu rapi. Ini tulisan Leni. "Semua yang kamu alami itu nyata dan benar adanya. Dia Ryan memang ada, meski yang dapat melihatnya hanya kamu saja. Dan yang menyetubuhimu itu nyata, bukan mimpi. Namun Ryan bukanlah Ryan yang terlihat oleh matamu." Begitu tulisan yang tertera di kertas itu. Mataku membelalakan seolah tidak percaya. Aku harus ke rumah Leni, tetapi tidak mungkin sekarang. Besok harinya aku pergi ke rumah Leni lagi. Tetapi sebelum niatan terwujud, ayahku memintaku untuk mengantarkan beberapa dokumen kepada Pak Lurah. Karena ada beberapa dokumen yang harus aku selesaikan untuk persyaratan pernikahan itu nanti. Terjadi perdebatan hebat antara aku dan ayah, di mana aku tidak tahu, lebih tepatnya tidak diberitahu kapan aku akan melangsungkan pernikahanku. Dan jawaban yang aku terima dari ayahku, lebih cepat, lebih baik. Di sela-sela perdebatanku dan ayahku di ruang tamu itu, Leni datang. "Assalamualaikum Is." Aku berlalu dari hadapan ayahku, menjawab salam Leni di depan rumah, karena rumahku memang tidak ada pagar. Sehingga ketika Leni bertandang langsung di depan teras. "Kebetulan sekali Len,
Aku juga mau ke rumahmu. Oh, ini Is, aku mau ngajak kamu mengantarku ke rumah Pak Le. Aku mengiyakan tanpa meminta persetujuan ayahku. Aku keluarkan motorku dari dalam rumah, lalu ku bonceng Leni menuju desa sebelah, karena aku juga kenal dengan Pak Le-nya. Tetapi bukan rumah Pak Le tujuan Leni sesungguhnya, melainkan itu hanya alasan untuk mengajakku keluar dan berbicara yang aku rasa cukup serius. Kuindahkan saja ajakannya ke tempat yang aku rasa aman untuk berbicara serius. Sesampai di tempat yang kami tuju, sebelumnya aku memarkirkan motorku di samping warung bakso. Aku tidak mengenal penjual bakso ini, begitu sebaliknya, dan para pengunjung juga nampak biasa, tidak ada yang mengenali kami. Kami sengaja pergi jauh dari desa kami. Leni memulai obrolan yang memang bukan itu inti yang akan dia bicarakan denganku. Setelah pesanan datang, Leni memulai percakapan yang serius. Is, sudah berapa kali Ryan menemuimu? Dan Leni tidak melanjutkan omongannya. Aku mengerti apa yang akan dia katakan. Segera aku menjawab. Sebenarnya setiap malam jika aku lembur dia datang, tapi itu dia melakukannya 1 minggu sebelum aku resign. Jawabku pelan sambil berbisik. Leni hanya manggut-manggut. Aku sedikit khawatir jika saja semua yang kualami dibocorkan Leni. Tenang Is, gak cuma kamu. Aku memandang Leni tajam. Sebelum aku ikut tinggal sama saudaraku, aku juga tinggal satu kos dengan Milda. Tetapi semua yang kualami, aku tidak berani mengatakannya, kata Leni lirik. Lalu bagaimana kamu tahu yang terjadi padaku? Saat kamu mengatakan nama Ryan, aku sebenarnya ingin sekali memberitahumu saat itu. Tapi di sana tidak hanya ada aku, ada Mas Doni dan R. Ini tidak hanya dialami kita, tetapi juga Milda. Yang sontak membuatku terbelalak kaget seketika. Beberapa pengunjung warung bakso menatap kami. Aku celingukan dan mengecilkan suaraku. Habiskan. Lalu kita bicara di luar sana. Tunjukku pada pohon mangga besar di depan warung yang begitu jauh. Karena rasanya tidak nyaman jika kami masih terus saja membicarakan masalah ini di dalam warung bakso. Setelah selesai makan dan membayar apa yang kami pesan, kami berjalan keluar dari warung bakso menuju pohon mangga di depan warung yang tidak begitu jauh. Jadi Len, maksud omonganmu menyebutkan Milda juga tadi apa? Aku memandang Leni, wajahnya sedikit gugup. Jadi sebenarnya Is, kita itu korban Is, juga Milda. Dia sebenarnya juga korban dari... Leni tidak melanjutkan. Wajah Leni tertunduk. Aku masih dengan sabar menunggunya melanjutkan cerita. Jauh sebelum kamu datang, aku dan Milda satu kos. Tetapi aku ditempatkan tidak satu bagian dengan Milda. Sekarang cerita dari versi Leni. Hujan gemercik tidak kunjung turun. Malam ini aku mendapatkan lembur. Beberapa teman yang satu bagian denganku sudah mulai berkurang karena pekerjaannya sudah selesai. Tetapi berbeda denganku yang tidak kunjung selesai. Tepat jam 10 pekerjaanku selesai dan benar saja hanya aku sendiri di sini. Semua karyawan sudah meninggalkan pabrik, tetapi di depan masih ada Pak Penjaga alias Pak Satpam. Jarak pabrik dengan pos Satpam agak jauh. Sebelum ke tempat Satpam, aku harus berjalan melewati parkiran motor yang tepatnya terpisah dari pabrik. Sial, kenapa nggak bawa payung sih? Milda pasti juga sudah tidur jam segini. Dan gak mungkin ada angkot lewat jam segini, gerutuku. Aku masih berdiri di luar pabrik sembari menunggu hujan reda. Kubuka HP Nokiaku, lalu kubuka aplikasi Facebook. Saat itu aku hanya memiliki aplikasi Facebook saja, karena belum begitu boomingnya WhatsApp dan Messenger seperti sekarang. Aku mendengar suara di gudang belakang. Penasaran, aku coba ke belakang, siapa tahu maling. Kalau aku bisa menangkap maling, aku pasti dapat jabatan yang lebih tinggi, pikirku lagi. Sambil tersenyum kecil, aku langkahkan kakiku ke belakang pabrik. Kulihat gudang itu sedikit terbuka dan lampu cahaya belum dimatikan. Rasanya tidak mungkin jika maling menghidupkan lampu. Pasti itu seakan sangat mudah untuk menangkapnya. Dan maling tidak mungkin melakukan kecerobohan itu. Kubuka pintu gudang sedikit demi sedikit dan ku dengar suara seseorang sedang menggerutu. Kenapa lembur sendirian? Suaranya dengan begitu kesal. Kutatap dia, rasanya aku tidak pernah melihatnya. Atau memang aku yang tidak begitu hafal dengan semua karyawan. Maklum aku baru 3 bulan bekerja di sini. Dengan predikatku yang lulus SMP, aku mendapat bagian yang menurutku sangatlah berat dibandingkan rekan kerjaku yang lulusan lebih tinggi dari aku. Kamu lembur?
Tanyaku. Dia hanya menoleh, lalu melengos tanpa memperdulikan pertanyaanku. Aku mencoba mendekatinya. Perlu kubantu? Tanyaku lagi. Dia tidak menjawab, hanya mengembuskan nafas panjangnya. Gak usah, jawabnya ketus. Namaku Leni, bagian produksi. Aku juga lembur. Kamu siapa? Tanyaku sambil mengulurkan tangan. Ryan, gudang, jawabnya singkat. Beberapa kali kulontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Sepertinya dia benar-benar mulai kesal denganku yang berisik. Walaupun dengan sedikit ketus, dia juga terlihat tampan. Hujan sudah mulai reda. Aku pamit kepada Ryan. Tunggu, jawab Ryan. Sebentar lagi aku selesai, kita bisa pulang bareng. Lagian kayaknya kita yang terakhir. Aku hanya menganggukkan kepalaku, tanda setuju sambil tersenyum senang. Wah, mimpi apa aku ketemu cowok tampan, kataku dalam hati. Setelah selesai, aku dan Ryan keluar dari gudang menuju gerbang pabrik. Kulihat Pak Satpam masih terjaga. Aku minta membukakan pintu gerbang. Aku melangkah keluar disusul Ryan. Sesampainya di luar, Ryan mengantarku pulang. Aku tidak bisa tidur. Terbayang wajah Ryan. Kenapa aku baru tahu sekarang kalau di kantor ada pria setampan Ryan. Pagi tiba, aku dengan semangat yang menggebu untuk berangkat ke pabrik dan ingin segera menemui Ryan. Kulangkahkan kakiku ke gudang belakang, namun ternyata tidak aku temukan Ryan. Hanya ada beberapa anak yang kebetulan dia tidak lembur kemarin. Dengan wajah yang kecewa, kulangkahkan kakiku menuju tempat posisiku bekerja. Aku mendapatkan lembur lagi malam ini, tetapi berbeda dengan kemarin. Malam ini banyak sekali rekan kerja yang sepertinya belum selesai bekerja. Hingga aku sudah selesai, mereka sebagian masih ada yang belum selesai. Aku sedikit kecewa. Bagaimana caranya aku bisa pergi ke gudang belakang? Aku berjalan keluar. Sesampainya di pos satpam, aku lihat Ryan sedang berdiri seolah menunggu seseorang. Dan ketika dia melihatku, dia melambaikan tangan padaku. Aku tengok ke belakangku, memastikan apakah itu memang benar dia melambaikan kepadaku. Tidak ada orang siapapun selain aku yang berdiri. Itu artinya dia memang melambai kepadaku. Lalu aku berlari menuju tempat satpam. Lembur? Tanyaku padanya. Dia tersenyum lalu menganggukkan kepala. Kami keluar dari area pabrik. Entah mengapa rasa lelah ini seperti menghilang begitu saja. Aku pun merasa keresahanku hari ini hilang tanpa penawar setelah bertemu Ryan. Singkatnya, hubungan dekat kami sudah berjalan 5 bulan. Kami selalu bertemu ketika malam hari saja, tepatnya sepulang lembur. Berbeda sekali dengan malam ini. Malam ini Milda tidak tidur di kosan karena dia telah mengambil cuti beberapa hari untuk pulang kampung. Aku sedang duduk di atas ranjang kasurku sembari membaca beberapa novel karya Caca Amelia. Mata ini sulit terpejam. Rasanya kantuk tidak akan hadir malam ini. Tidak masalah jika aku tidak tidur malam ini karena besok adalah hari libur. Jam 11 malam aku coba merebahkan tubuh ini. Lambat laun mata ini mulai terpejam. Aku berada di suatu tempat yang sangat indah, harum dan bersih. Di sana ada Ryan yang sedang bertelanjang dada selesai mandi. Kulihat juga tubuhku yang hanya berbalut handuk. Ryan datang mendekatiku, lalu menciumku dan menciumku. Rasanya pilihan itu nyata hingga aku terbangun dan ternyata aku mimpi. Mimpi itu selalu hadir di setiap malam. Hingga berada di puncak, kami berhubungan badan di dalam mimpi. Namun setelah bangun, betapa kaget diri ini mendapati tubuh yang sudah tanpa busana dan terlihat beberapa bercak darah di ranjang kasurku. Dan tidak berhenti di situ. Beberapa kali mimpi itu hadir. Aku tidak berani bercerita kepada siapapun hingga aku mendapati wujud Ryan sesungguhnya di alam nyata. Malam itu aku sengaja meminta Ryan melakukannya di alam nyata, bukan di dalam mimpi. Dia hitam besar dan banyak bulu di sekujur tubuhnya. Seketika aku menjerit ketakutan dan menangis hingga tetangga kos terbangun dan mencoba membuka pintu kamarku. Aku yang sedang tidak memakai busana apapun hanya menangis dan memeluk selimut sebisaku untuk menutupi tubuhku. Di kos ini semuanya adalah wanita. Setelah pintu kamarku dibuka paksa, aku meminta tolong mereka dan kucoba ceritakan sebisaku. Malam itu juga aku diantar tetangga kosku untuk menginap saja di rumah bibiku yang tidak jauh dari tempatku bekerja. Hingga akhirnya aku memutuskan pindah kos saja. Dan setelah kejadian itu, aku belum pernah lagi bertemu Ryan. Kembali ke sudut pandangku. Setelah Leni menceritakan itu, aku buka aplikasi Facebookku dan aku tunjukkan apakah seperti ini Ryan.
namun Leni menggeleng. Tuh Ryan yang selama ini bersamaku. Roni Arman Santoso adalah foto yang aku tunjukkan pada Leni. Selama ini Ryan yang bersamaku adalah berwajah Roni Arman Santoso. Aku mengajak Leni untuk kembali pulang. Tidak hanya lagi, aku pun juga sudah tidak bertemu Ryan sejak kejadian malam itu. Dan juga Milda, teman satu kosku, ternyata mengalami hal yang sama. Namun dia tidak pernah bercerita kepada aku. Hanya kepada Leni lah dia mengatakan semuanya. Milda pun tidak ada kabar hingga saat ini. Entahlah apa yang membuat dia tidak bisa dihubungi lagi. Leni kini sudah berakhir masa cutinya dan harus kembali bekerja. Begitu juga dengan tanggal pernikahanku yang kini semakin dipercepat. Aku menikah dengan R tanpa pesta pernikahan, tanpa dihadiri teman, dan hanya sanak saudara dan beberapa orang besar di kampungku. Setelah menikah, R bersikeras mengajakku kembali ke pabrik. Orang tuaku tidak melarang karena setelah menikah, aku adalah tanggung jawab suamiku. Sesampai di Jakarta, aku tinggal di kos R. Tetapi kami tidak satu ranjang, melainkan pisah ranjang. Keesokan harinya pagi sekali R pergi. Tetapi bukan pergi bekerja, dia pergi mencari Milda. Sebenarnya sakit rasanya hati ini, tetapi tidak apa. Toh aku juga tidak mencintai R. Hati ini masih sepenuhnya milik Ryan. Setelah R pergi, aku menelpon Leni untuk datang main ke kota R. Dia pun mengiyakan dan berjanji akan menginap di sini malam ini. Aku bergegas bangun, mandi, dan mencari makanan untuk sarapan. Kebetulan di dekat kos R banyak warteg sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari. Setelahnya aku pulang. Lalu aku coba tidur karena sungguh bosan rasanya di kos sendirian tanpa TV. Di dalam mimpi aku sedang hamil besar, tetapi aku tidak mengenal tempat ini. Ryan datang tersenyum manis dan kemudian merebahkan badannya di pangkuanku sembari mengelus perutku. Aku terbangun ketika aku dengar suara salam dari luar. Aku bergegas membuka pintu dan ternyata Leni. Aku lihat sudah jam 5. Perasaan aku hanya terlelap sebentar. Aku segera menyuruh Leni masuk dan kami berbincang-bincang. Hingga malam pun tiba dan Leni pamit untuk tidur terlebih dahulu karena besok harus kembali bekerja. Aku pun terjaga sendiri. Ku dengar ketukan pintu. Ku buka, tetapi tidak ada siapa-siapa. Aku tutup pintu kamar dan ku coba segera memejamkan mataku. Aku bermimpi lagi, tetapi mimpi ini aku tidak ambil besar. Aku sedang berhubungan dengan Ryan. Dan setelah bangun aku lihat celanaku sudah melorot, seolah ada yang menarik. Kulihat Leni masih tertidur pulas, dan segera aku pakai kembali celanaku. Hati ini masih terus berdebar. Samar-samar aku dengar pintu diketuk dan ada yang memanggilku. Mungkin itu R pulang, pikirku. Kubuka pintu dan ternyata Ryan datang dengan basah kuyup. Dia langsung memelukku tanpa mengatakan sepatah kata dan kemudian membawaku masuk. Di sana Leni masih tertidur pulas. Mulut ini serasa berat dibuka. Rasanya ingin aku panggil Leni tetapi suara ini tidak keluar. Ryan melempar tubuhku di ranjang kasur sebelah Leni, yaitu kasur R. Aku dilucuti dengan beringasnya. Aku menangis, tapi tidak ada suara yang keluar dan aku menjerit tetapi Leni tidak dengar. Setelah melakukannya, Ryan mencium dan memelukku sambil berkata, "Aku tidak pernah pergi. Aku selalu di sampingmu. Jangan lagi meninggalkan aku." Hati ini luluh seketika rasanya. Penasaran dan ribuan pertanyaan hilang tanpa tersisa di kepalaku. Aku pun mengangguk. Sebelum subuh datang, Ryan segera pergi dan aku berjalan pelan ke kamar mandi. Hubunganku dengan Ryan kembali terjalin. Meski R sudah kembali ke kos pun, kami masih terus berhubungan tanpa sepengetahuan R. Ryan datang ketika R sedang lembur atau ketika R tidak di rumah. Hingga akhirnya R mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya ketika aku sedang bersetubuh dengan Ryan di dalam kos. R meminta izin pulang ke kampung. Saat itu aku mengiyakan saja. Karena dengan tidak ada R di sini, maka akan semakin bebas aku dengan Ryan. Sekembalinya R dari Lampung, dia membawa ayahku dan ayahnya juga, beberapa orang yang aku tidak mengenal siapa. Aku diruqyah oleh mereka, rasanya sangat panas dan sakit. Aku memberontak untuk tidak melanjutkan. Namun permintaanku tidak diindahkan mereka, sampai akhirnya aku terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Setelah aku bangun, ternyata aku berada di rumah sakit. Ada ibuku, ibunya R, juga ayahku. Kata dokter, "Kamu keguguran." Pertama kali ucapan ibunya R yang aku dengar. "Yang sabar ya menantu,
nanti kamu akan diberi momongan lagi sama Allah. Jangan tinggalkan sholat ya. Aku menatap R. Dia hanya diam melihatku tidak berdaya. Keguguran. Aku saja tidak pernah tidur dengan R. Bagaimana bisa? 3 hari di rumah sakit, akhirnya aku boleh pulang. Orang tuaku dan R sudah pulang 2 hari aku di rumah sakit. Sesampainya di kos, R memelukku, mengatakan maaf karena belum bisa terima pernikahan ini hingga aku menjadi seperti ini. Aku sudah siap jika saat ini R mengajukan perceraian, tetapi tidak. R memintaku untuk mencoba mencintainya. Begitu juga dia. Dia akan melupakan Milda dan mencintaiku. Jadi selama ini yang menyetubuhimu bukan aku, tetapi Gendruwo Is. Sembari memelukku dan menangis, R menceritakan semua yang aku alami. Tetapi di mataku Gendruwo itu Ryan. Dan yang di pikiran R, Gendruwo itu di mataku berwajah dirinya. Aku diam mendengarkan ucapan R. Gendruwo itu sudah diusir agar tidak mengganggumu. Minggu depan, Leni pulang menikah. Dia sudah mengundurkan diri. Dan rencananya, aku juga akan bawa kamu pulang. Aku juga mau mengundurkan diri. Tujuanku di sini setelah kita menikah adalah mencari Milda. Tetapi Milda sudah menikah sebelum aku menikahimu. Jadi aku harap kamu mau memulai denganku. Setahun sudah aku di Lampung bersama R. Dan aku sudah hamil 6 bulan. R kembali bekerja di Jakarta di pabrik plastik hingga anak pertama kami lahir, yaitu anak lelaki tampan dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. R pulang dengan penuh kebahagiaan. Namun setelah mengetahui anaknya sangat istimewa, R kembali ke Jakarta lagi dengan alasan ingin segera bekerja agar kebutuhanku dan anakku tidak kekurangan. Lambat laun perubahan R terlihat. Dia jarang telepon dan jarang sekali menanyakan anaknya. Hingga usia anakku 8 bulan, aku mendapat kabar buruk tentang R. Dia menghamili seorang wanita di sana, tetapi R tidak mau bertanggung jawab. Dia sudah membayar untuk tidur, bukan bertanggung jawab untuk anak itu. Permasalahan mulai terjadi di dalam rumah tanggaku. Percekcokan antara aku dan R semakin hari semakin memanas, hingga jatuh sakit anakku, dan selang 3 bulan dari itu, anakku meninggal dunia. Serasa hancur duniaku. Suami ketahuan selingkuh dan menghamili kekasihnya. Dia pun tidak bertanggung jawab atas perempuan lain yang hamil sebelumnya, dan kini anakku korbannya. Setelah pemakaman selesai pun tidak ada niatan suamiku pulang, sekedar melihat pusaranya. Keluargaku dan keluarganya sudah angkat tangan atas kelakuan suamiku. Sebulan berlalu, kini aku sudah mulai bangkit dari keterpurukanku. Suamiku pun sudah menikahi kedua wanita itu, dan juga aku sedang dalam proses perceraian. Kedua mertuaku mendukung penuh keputusanku dan menyalahkan suamiku. Setelah beberapa luka yang aku terima, aku kini mulai menata dan memantapkan hati untuk kembali bekerja. Kuhubungi Leni yang kini sudah tinggal di Palembang karena suaminya mendapat tugas di Palembang. Leni kini sudah menjadi seorang ibu. Halo Len, gimana kabarmu? Kutunggu lama tidak ada balasan. 3 hari lamanya kutunggu balasan Leni, tetapi belum juga mendapatkan respon apapun. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Beberapa detik aku berpikir, lalu tangan ini memilih tombol angkat. Ternyata itu Leni. Dan nomor lama Leni ternyata dipakai suaminya. Leni mengetahui pesan singkatku dari suaminya yang baru kembali dari dinas. Maaf ya Is, aku baru tahu kamu kirim pesan. Gimana Is, kamu mau minta carikan kerja apa? Apa aja Len, aku bosan di rumah, jawabku. Oh iya lupa, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya anakmu. Dan aku juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu. Kamu yang kuat dan yang sabar ya Is. Aku menahan air mataku mendengar Leni berbicara. Aku berterima kasih sama kamu Len, kamu baik. Leni mengakhiri teleponnya. Dia sempat mengatakan akan segera menghubungiku ketika ada lowongan pekerjaan untukku. Aku segera mengiyakan dan kututup teleponku. Aku hendak beranjak dari tempat dudukku, namun kulihat di jalan mobil Mas Doni menuju rumahku. Dengan basa-basi ngalor ngidul, kini aku tahu Mas Doni menawariku sebuah pekerjaan sebagai ART. Aku iyakan ajakannya. Itu karena aku juga tidak mau terus-menerus menjadi beban orang tuaku. Aku meminta izin kepada orang tuaku dan orang tua mengizinkan.
Besok pagi aku akan segera berangkat bersama Mas Doni. Sebelum aku menuju rumah yang akan menjadi tempatku bekerja, aku menginap dulu di rumah Mas Doni dan istrinya mengizinkan aku untuk tinggal. Istri Mas Doni sangat baik. Keluarga Mas Doni adalah keluarga paling sempurna di mataku. Tetapi ujian mereka sampai detik ini belum dikaruniai anak. Mas Doni pria yang tampan, setia, dan juga bertanggung jawab. Berbeda dengan suamiku, lebih tepatnya mantan suamiku. Aku dipersilakan tidur di kamar tamu, kamar di mana setiap orang dari Lampung biasanya menginap tidur di kamar itu. Keesokan paginya aku dijemput oleh pria muda yang mungkin 1 tahun lebih muda di bawahku, namanya Aris. Singkat cerita, aku bekerja sebagai ART hampir 1 tahun lamanya, dan hubunganku dengannya semakin dekat. Akhirnya kami sepakat untuk menikah. Disinilah kembali lagi terjadi teror di dalam hidupku. Menginjak usia kandunganku 1 bulan, ada sesuatu yang mengganjal di tempat tinggal kami, yaitu sering aku dapati bunga kenanga dan kamboja berserakan di depan rumah, tepatnya di depan pintu rumah. Hampir 1 minggu lamanya kejadian itu terus berulang. Aku dan suami berpikir itulah kerjaan orang yang iseng kepada kami, dan itu juga membuatku sempat kesel. Tidak sampai di situ, aku seringkali melihat penampakan wanita atau pocong di dalam kamar mandi. Setiap malam aku sering diganggu dengan suara-suara bising atau bahkan suara-suara panggilan. Memang pernikahanku dengan suamiku yang sekarang tidak mendapat restu dari keluarga sang suami. Bahkan ibu mertuaku secara terang-terangan menunjukkan sikap ketidaksukaannya padaku. Juga dengan kakak iparku lainnya yang benar-benar jelas tidak menyukaiku. Suamiku sering dihasut tentang aku dan masa laluku. Juga sering mengatakan secara terus terang di depanku untuk menceraikanku. Dengan adanya kejadian ini, aku sempat berpikir dan mencurigai keluarga suamiku, karena hanya mereka yang tidak menyukaiku, namun dugaanku salah. Semakin intens gangguan-gangguan itu membuat kondisi tubuhku semakin memburuk. Aku dengan kehamilan muda kini semakin kurus. Selain aku yang kurang tidur dan istirahat, aku juga merasa setiap makanan yang aku makan tidak pernah masuk ke dalam perut, karena aku tidak pernah merasakan kenyang. Malam itu aku lihat jam 10 malam, Mas Aris yang kebetulan keluar mendapatkan tugas malam, dan aku di rumah sendirian. Kudengar sayup-sayup suara memanggilku dan sembari meminta tolong. "Lepaskan aku, tolong." Seperti itu suaranya. Suara itu berasal dari belakang rumah. Karena penasaran, aku coba ke belakang dan ku coba buka pintu. Namun tidak ada apapun yang aku lihat. Di sana hanya kegelapan yang tidak bisa aku tembus dengan mata. Kututup kembali pintu itu, lalu aku beranjak menuju kamarku. Aku yakin itu adalah orang yang iseng. Belum kaki ini melangkah sampai ke dalam kamar, suara itu terdengar lagi dari pintu depan. Dan aku coba bukakan pintu depan rumahku, namun lagi-lagi tidak ada apapun yang tampak di sana. Kulihat ke depan, sayup-sayup terlihat seperti orang. Karena penasaran, ku coba menghampiri. Semakin dekat, semakin berdetak jantung ini. Rasa takut bercampur penasaran. Aku dekati dia, lalu ku tatap wajahnya. Menakutkan. Wajah itu rata, tidak ada mata, hidung, ataupun mulut. Namun suaranya sangat melengking terdengar di telinga. "Tolong!" Aku terdiam terpaku. Badan ini, tangan ini, kaki ini tidak bisa aku gerakan. Seolah mati rasa. Aku coba istighfar di dalam hati dan aku bacakan doa-doa sebisaku. Mulut ini keluh rasanya ingin teriak, namun tidak bisa bergerak. Hingga aku lafalkan nama Allah. Perlahan kaki ini bisa aku gerakan. Aku lari sebisaku dengan cepat. Tidak aku hiraukan lagi hantu di depanku. Semakin aku kencangkan kakiku berlari, rasanya semakin jauh rumahku berada. Air mata tidak bisa aku tahan. Aku tumpahkan semuanya dalam ketakutan. Dalam gelapnya malam dan sunyinya, aku terus berlari meminta pertolongan. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa aku jumpai malam itu. Hingga akhirnya, semakin lama kaki ini berlari, rasa lelah menghampiri, dan aku mulai tidak sadarkan diri. Terjatuh tersungkur di tanah. Badan ini digoyang-goyangkan, entah siapa. Namun aku merasakan seseorang menepuk-nepuk badanku. Ku coba membuka mata ini, dan aku buka perlahan. Ternyata orang yang hendak pergi ke kebun.
Astagfirullah, apa yang terjadi Mbak? Tanyanya kepadaku. Aku tidak menjawab, hanya menangis seketika itu dan kemudian ditolong, lalu dibawa pulang ke rumahku. Di rumah Mas Aris sudah menungguku dan beberapa orang ada yang berdatangan. Melihat keadaanku sangat kusut dan kotor, Mas Aris segera memapahku. Tidak ada pertanyaan yang keluar dari mulutnya. Aku menangis sejadi-jadinya mengingat apa yang kualami semalam. Mas Aris membantuku membersihkan badanku. Setelah bersih dan mulai tenang, Mas Aris memintaku bercerita apa yang terjadi. Aku mulai menceritakan semua yang terjadi, bahkan beberapa mimpi yang kualami beberapa hari ini. Dan orang yang menolongku juga mengatakan bahwa aku ditemukan di dekat kuburan tua. Aku sering bermimpi tentang kuntilanak yang mengambil janinku. Ada juga sosok pocong yang selalu datang ke mimpiku untuk mengajakku pergi bersamanya. Juga aku lihat ular besar yang melilit suamiku. Semua mimpi aku ceritakan kepada suamiku yang juga didengar para tetangga yang datang pagi itu. Banyak yang menyarankanku pergi ke Banten untuk berobat. Namun semua saran tidak diindahkan oleh suamiku. Siang hari semua telah pergi dari rumahku. Tinggal aku dan suamiku. Aku mencoba istirahat dan tidak lagi memikirkan kejadian itu. Dalam tidur siangku, aku bermimpi seorang nenek yang berada di suatu ruangan. Dia sibuk menyiapkan baskom berisi air dan juga beberapa helai selendang dan handuk. Terlihat seorang wanita terlentang di atas ranjang. Dia adalah diriku. Nenek itu mencoba memijat perutku dengan intens dan penuh tenaga. Hingga beberapa menit lamanya keluarlah darah merah dari selangkanganku. Seketika aku menjerit dan kemudian terbangun. Mas Aris yang mendengar ceritaanku berlari menuju tempatku beristirahat. Dan betapa tercengangnya aku ketika aku lihat darah segar mengalir di antara pahaku. Seketika aku menangis dan dengan segera aku dilarikan ke puskesmas terdekat. Aku keguguran. Sakit rasanya hati ini mendapatkan kabar yang sangat menyayat hati. Begitu juga suamiku. Sepulang dari puskesmas, kami berencana ke rumah Ustadz di Banten. Kebetulan beberapa tetanggaku mengenal baik Ustadz itu. Singkat cerita, kami berada di pondok pesantren di mana Ustadz itu berada. Sesampai di sana, Ustadz menjelaskan bahwa kami terkena santet pemisah. Benar saja, malam sebelum aku hilang, ternyata Mas Aris tidak mendapatkan tugas jaga malam, melainkan sengaja ingin menghindariku dengan pergi bersama teman-temannya. Bahkan setelah kejadian itu pun, Mas Aris masih tidak peduli dengan keadaanku. Ustadz menjelaskan dan mencoba mengobati kami. Setelah selesai pengobatan, kami diruqyah dan Ustadz itu meminta kami untuk tinggal beberapa hari di pondok pesantren. Juga meminta kami untuk puasa dan sholat taubat. Beberapa hari di pondok pesantren kami diizinkan pulang. Setelah pulang, hal aneh terjadi. Mertuaku tiba-tiba sakit. Selang 3 bulan meninggal dunia. Disusul dengan kakak iparku yang tiba-tiba juga bercerai dengan suaminya. Sempat kami mencurigai mereka, namun semua kebenaran tetap terbuka. Sebulan selepas kepergian mertuaku, orang tua mantan kekasih Mas Aris datang, memintaku dan suamiku serta kakak iparku untuk datang ke rumahnya. Sebut saja Pak Parman. Pak Parman menjelaskan keadaan anaknya dan juga meminta kami datang untuk memaafkan. Kami sempat menolak, tetapi Pak Parman memaksa kami. Akhirnya kami pun ikut ke rumah Pak Parman. Sesampainya di rumah Pak Parman, kami dipersilakan masuk dan kami diarahkan pada kamar belakang. Yang aku rasa itu bukan kamar, melainkan gudang yang disulap menjadi kamar. Di sana terlentang seorang gadis yang keadaannya sangat mengenaskan. Perutnya membesar dan kaki penuh koreng dan nanah, serta tangan yang juga dipenuhi koreng. "Sejak kapan Cindy seperti ini, Pak?" tanya suamiku. Pak Parman tidak menjawab. Kakak iparku yang tidak sanggup melihat pun keluar dan memuntahkan isi perutnya. Aku dan suamiku mencoba menahan apapun yang kami cium dan kami lihat. Cerita dari sudut pandang Mas Aris. Cindy, gadis cantik yang kini menjadi kekasihku. Dia begitu manis dan sangat baik, serta sopan santun yang begitu tinggi. Dia menjadi idaman lelaki di kampungku, tetapi aku yang dapat memilikinya. Kuat hati ini bertekad menikahinya, namun semua tidak semulus harapanku. Mahar serta mas kawin yang tidak sedikit membuat kendala hubungan kami. Aku berjanji pada Cindy
untuk menikahinya apapun halangannya. Aku meminta izin kedua orang tuaku dan Cindy untuk merantau ke Jakarta, dan permintaanku diizinkan dengan syarat setahun aku harus sudah bisa memenuhi semua syarat orang tua Cindy. Aku berjanji. Setahun berlalu dan aku kembali. Jujur saja semua uang yang aku simpan tidak cukup untuk memenuhi syarat orang tua Cindy. Hingga akhirnya kedua orang tuaku menjual tanahnya. Saat itu aku sangat malu kepada orang tuaku. Tetapi aku tidak punya pilihan. Setelah tanah itu terjual, ibuku jatuh sakit dan harus dioperasi. Bingung bukan kepalang. Namun aku tidak ingin egois. Uang itu aku pergunakan untuk pengobatan ibuku, dan sisanya aku berikan kepada orang tua Cindy sebagai mahar dan syarat yang diminta. Tetapi semua ditolak karena tidak sesuai dengan syarat yang diminta keluarga Cindy. Aku yang saat itu dengan ayahku datang menemui keluarga Cindy untuk membahas mahar dan syarat yang kurang. Namun hinaan dari keluarga Cindy lah yang kami dapatkan. Kami pulang dengan rasa kecewa dan malu. Sejak saat itu ayahku juga keluargaku memintaku untuk tidak lagi berhubungan dengan Cindy. Rasa kecewa kedua orang tua sudah sangat besar hingga tidak akan memberikan restu lagi untuk Cindy. Aku coba kubur perasaan untuk Cindy. Ku coba merantau lagi ke Jakarta hingga aku dengar kabar Cindy sudah menerima lamaran dari lelaki lain yang sudah mapan. Sungguh hancur hati ini. Namun duniaku tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Aku tetap harus melanjutkan hidupku walau meski tanpa ada Cindy lagi di sisiku. 2 tahun lamanya akhirnya aku bisa melupakan Cindy. Dan saat itu hadirlah seorang wanita yang statusnya bukan lagi gadis. Sulit rasanya mendapatkan restu dari orang tuaku hingga akhirnya kami menikah. Meski sangat sederhana, namun semuanya berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Cindy, wanita yang kini aku pilih tidak meminta syarat maupun mahar pernikahan. Tidak meminta resepsi besar-besaran, juga mau tinggal hanya di dalam rumah kontrakan 1 petak. Aku sangat bersyukur. Walaupun kini wanita yang aku pilih tidak sesempurna Cindy, namun aku menemukan kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaanku bersama Cindy. Kembali ke sudut pandangku. "Mas," ucap Cindy terbata-bata. "Maaf mas," lanjutnya dengan masih terbata. Aku lihat Mas Aris memandangnya penuh iba dan haru. Aku tahu betapa dulu suamiku mencintai wanita yang kini ada di hadapanku. "Aku sudah memaafkanmu," jawab suamiku dengan tegas. Cindy menggeleng, mencoba meraih tanganku, lalu kuulurkan tanganku menyentuh tangannya. "Maafkan aku mbak." Dengan terbata-bata diucapkannya kalimat maaf. Pak Parman mengambil alih karena melihat Cindy sangat sulit mengucapkan kata. "Nak Aris, Nak Ismi, sebelumnya maafkan Cindy. Mungkin ini sudah waktu ajalnya. Saya sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi dengan anak saya. 1 tahun setelah kepergianmu Nak Aris, Cindy menerima lamaran orang lain, tetapi dibatalkan begitu saja. Dia masih menunggu Nak Aris hingga 2 tahun lamanya. Namun betapa kecewanya Cindy mendengar Nak Aris sudah meminang wanita lain." Pak Parman mulai menceritakan kejadian-kejadian yang dialami Cindy pasca pernikahan kami. Cindy mengamuk mendengar kabar pernikahan Aris dan wanita pilihannya. Bahkan dia menyalahkanku dan istriku atas batalnya pernikahan dia dan Aris. Cindy tidak mau makan, tidak mau mandi, dan bahkan tidak mau keluar kamar. Dia tidak hanya menyiksa dirinya, namun juga menyiksa kami selaku orang tua. Suatu ketika, Cindy keluar kamar dan menemui kami. "Ayah, ibu, aku ingin Aris kembali pada aku." "Nah, kamu tahu bukan bahwa Aris sudah memiliki istri?" "Aku tidak peduli." Cindy mengancam kami akan bunuh diri jika keinginannya tidak terpenuhi. Akhirnya kami mencoba mendatangi keluarga Aris. Namun keluarga Aris nampaknya sudah begitu kecewa dengan perlakuan kami tempo lalu. Hanya kekecewaan yang dapat kami bawa pulang, serta sumpah serapah yang keluar dari mulut ibu Aris pun membuat kami semakin terluka. Sesampainya di rumah, Cindy sudah menunggu kami dengan penuh harapan. Tetapi tidak bisa kami ingkari bahwa kami harus memberitahukan kekecewaan ini pada Cindy. Namun berbeda dengan sikapnya atas kabar kekecewaan ini, dia tersenyum sembari mengatakan tenang. "Ayah, ibu, aku bisa mendapatkan Aris tanpa harus bersusah payah."
Malam itu pergilah Cindy entah kemana. Dia hanya berpamit akan ke rumah seseorang yang bisa membantunya mendapatkan Aris kembali. 3 hari 3 malam Cindy baru kembali. Kami sangat khawatir, namun setelah melihat Cindy kembali dengan keadaan baik-baik saja, rasa khawatir kami menghilang. Semakin hari perubahan Cindy semakin terlihat. Pernah suatu ketika pulang membawa bingkisan hitam yang di dalamnya adalah kembang setaman dan beberapa tanah yang entah tanah apa itu. Lalu pernah pula kedapati membawa ayam cemani ke dalam kamar, beberapa kemenyan, dan hampir setiap hari berperilaku aneh. Hingga puncaknya malam itu, dia teriak kepanasan di dalam kamar seolah sedang terbakar. Sebelum separah ini, Cindy mengaku mengguna-guna keluarga Aris. Bahkan dia juga menyantet ibu Aris dan juga membuat kakak Aris bercerai. Serta kegugurannya anak Aris. Juga ulah Cindy yang menggunakan dukun untuk mencapai semuanya. Mas Aris, aku dan kakak iparku yang tidak tahu kapan masuknya terperangah kaget dan tidak percaya jika semua ulah Cindy. Kakak iparku sempat mencaci maki Cindy dan kedua orang tuanya. Begitu juga Mas Aris yang terlihat berubah sorot matanya memandang Cindy. Terlihat kemarahan dan kebencian, begitupun diriku. Sungguh aku sangat-sangat ingin sekali marah, namun semua sudah tidak lagi bisa aku kembalikan. Walaupun aku maki dan aku kutuk keluarga Cindy, aku hanya menangis, ingin tidak memaafkan Cindy. Mas Aris yang segera berlalu meninggalkan kamar Cindy, menandakan dia tidak akan memaafkan Cindy. Begitu juga kakak iparku. Namun aku masih tetap pada posisiku. Aku maafkan dirimu. Walaupun jujur sulit bagiku memaafkan kamu, tapi kejujuran orang tuamu dan semua penyesalanmu, aku akan mencoba memaafkan dengan sebisaku. Aku segera berlalu. Ku kejar Mas Aris dan kakak iparku. Juga terlihat Pak Parman memohon untuk dimaafkan semua yang sudah Cindy perbuat. Sudahlah Mas, membencinya pun tidak akan mengembalikan ibu dan anak kita kembali, ucapku pada suamiku. Mas Aris dengan enggan memalingkan wajahnya pada Pak Parman. Baiklah Pak, aku maafkannya. Namun berbeda dengan kakak iparku, dia tidak mengeluarkan kata. Sesegera berlalu pergi, kami pun mengikuti kakak iparku. Beberapa hari kemudian aku dengar kabar Cindy meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 bulan sepeninggalnya, Cindy, kakak iparku, rujuk dengan sang suami dan kembali membina rumah tangga. Begitu juga aku dan Mas Aris, kami kembali ke Serang dan hidup bahagia. Meski tidak ada buah hati kami di dalam perutku, kakak iparku yang sebelumnya tidak menyukaiku perlahan-lahan mulai baik dan peduli denganku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat Mbak Alina Alin yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan semoga dari apa yang sudah diceritakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini, nanti silakan saja hubungi saja kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.